cara isolasi DNA, kemudian yang kedua PCR, yang ketiga elektroforesis, dan yang keempatnya UV tasluminator. Nah, untuk isolasi DNA tadi dijelaskan bahwa isolasi DNA itu ada proses pemisahan DNA murni dengan partikel lain. Jadi kita memisahkan DNA dengan RNA, protein maupun molekul-molekul lainnya. Tujuannya kita akan mendapatkan DNA yang benar-benar murni. Nah, untuk sampelnya bisa dari tumbuhan, hewan maupun bakteri. Nah, kalau dari tumbuhan biasa yang digunakan itu daunnya. Jadi isolasi DNA itu utamanya ada 4 tahap. Yang pertama itu lisis atau penghancuran. Untuk penghancurannya itu kalau misalnya sampel kita itu tumbuhan, misalnya daunnya. Nah, daunnya itu kita gerus pakai mortar, ditumbuk atau digerus sampai benar-benar halus. Nah, kalau untuk bakteri, nanti bakterinya kita masukkan ke dalam tub. Nah, yang ini namanya mikrotub. Nanti bakteri kita biarkan di media cair, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kalau untuk tumbuhan juga nanti daun yang sudah kita haluskan dimasukkan ke dalam sini tuh. Bahan-bahan untuk isolasi DNA. Yang pertama itu ada buffer R1 sama buffer R2. Jadi fungsi buffernya itu untuk melisiskan, untuk penghancuran dinding sel dari bakterinya. Nah, nanti dimasukkan buffer ini ke dalam tubnya. Cara memasukkannya menggunakan mikropipet. Nah, jadi yang ini nama alatnya mikropipet. Fungsi dari mikropipet ini untuk memindahkan cairan dengan volume yang kecil. Ukuran dari mikropipet ini berbeda-beda. Kalau yang ini, yang warna hitam, ada yang 2,5 mikropipet, kemudian ada yang 20 mikro, 200 mikro, sama yang 10 mikro. Ini penggunaannya, ujung mikropipetnya dimasukkan ke dalam tip ini. Kemudian untuk memindahkan cairannya, nanti tinggal diambil cairannya, kemudian dipindahkan ke tub ini. Nah, untuk melepaskannya tinggal ditekan ini. Dimasukkan bahan-bahan selanjutnya, proteinase K, BCDG, wasbuffer, sama elusi. Selanjutnya menghomogenisasikannya, mencampurkannya. Nah, ada alat untuk menghomogenisasi, yaitu namanya vortex yang ini. Letakkan di atas vortex. Nah, dia akan berputar dengan kecepatan yang tinggi. Nanti cairan kita akan benar-benar tercampur. Nah, nanti dimasukkan lagi yang namanya lisozim, tapi di sini tidak ada lisozim karena sudah habis. Nah, ada yang namanya proteinase K. Fungsi proteinase K ini untuk menghancurkan protein. Setelah ditambahkan buffer BG maupun elusin buffer, kita menggunakan sentrifugasi. Prinsip kerja dari sentrifugasi ini memisahkan cairan itu berdasarkan beratnya. Jadi nanti akan ada endapan. Cara menggunakan sentrifugasi, di belakang ini ada tombol on off-nya. Kemudian di open. Nanti kita masukkan tub-tub ke dalam sentrifugasi ini. Untuk meletakkan tub ke dalam sentrifugasi harus rata, jadi harus balance. Nah, nanti ditutup. Nah, di sini yang bisa kita atur ada time, waktu, sama speed kecepatannya. Untuk waktunya, ini untuk menurunkan waktunya bisa 30 detik maupun menit. Kemudian ini kecepatannya 8.0, ini artinya 8000 rpm. Ini kecepatannya paling cepatnya 15.000 rpm. Nah, nanti dipencet start. Kemudian ditunggu saja sampai waktu yang kita tentukan. Nah, hasilnya nanti akan berbentuk endapan. Hasilnya akan ada endapan sama cairan atasnya. Endapannya itu namanya pelet. Kemudian cairan di atasnya itu namanya supernatan. Nanti kita masukkan hasil isolasi kita ke dalam PCR-nya, kemudian ditutup. Nanti di sini kalau kita nyalakan akan muncul aturan-aturannya atau prinsip-prinsipnya. Untuk PCR ini ada 4 tahap utama.
Yang pertama itu denaturasi, kedua annealing, yang ketiga ekstensi, dan yang keempat elongasi. Nah, fungsi dari PCR ini untuk mengamplifikasi DNA. Kan tadi untuk menggandakan atau untuk memperbanyak. Jadi tahap-tahapnya itu juga digandakan. Jadi berulang-ulang sama 35 kali atau 45 kali. Jadi untuk tahap PCR ini kurang lebih membutuhkan waktu 2 jam. Selanjutnya setelah di PCR lanjut ke elektroforesis. Nah, untuk elektroforesis setelah kita melakukan proses isolasi DNA dan juga PCR, kita akan mendapatkan isolat DNA yang murni. Jadi untuk isolat DNA murni ini kita mau tahu berapa besar muatan dari DNA-nya. Caranya yang pertama yaitu dengan cara membuat agaros. Agaros ini merupakan media yang digunakan untuk proses running di alat elektroforesis. Untuk bahan dari pembuatan agaros itu di sini ada agaros, kemudian ada buffer TAE, selanjutnya ada gel red UV transient. Cara pembuatan medianya, agaros dan buffer TAE ini dimasukkan ke Erlenmeyer, dilarutkan menggunakan microwave. Setelah larut, hangat-hangat kuku, baru ditambahkan dengan gel red. Setelah itu baru dicetak ke cetakan yang ini. Agarosnya cuman dimasukkan ke cetakan yang ada cetakan yang bening ini. Cara membentuk sumuran-sumuran ini menggunakan sisir dari cetakan agaros. Nanti dia dimasukin seperti ini sampai menunggu dia beku. Dipindahkan ke mikrotub yang lebih kecil. Ini mikrotubnya lebih kecil lagi. Tub yang pertama, isolat DNA. Isolat DNA yang sudah murni tadi diambil sebanyak 5 mikrolit menggunakan mikropipet. Untuk penggunaan mikropipetnya, karena yang isolat DNA yang digunakan cuma 5 mikrolit, berarti menggunakan yang 10 mikrolit. 10 mikrolit itu yang ini. Nanti diatur sampai 5 mikrolit. Masukkan sebanyak 1 mikrolit. Ini namanya loading dye. Ini untuk pemberat ketika proses running nanti. Untuk sebagai acuannya, nanti kan setelah proses running bakal dilihat berapa besar ukuran dari molekulnya. Cara melihat acuannya itu dengan menggunakan DNA ladder. Ini DNA ladder. DNA ladder yang dimasukin ke dalam mikrotub itu sama dengan sampel yang digunakan tadi. Jadi yang dimasukin DNA ladder yang dimasukin ke sini juga 6 mikrolit. Nah, setelah agar tadi sudah beku, kemudian ini dilepaskan. Di sini kan ada agar. Kemudian dipindahin ke sini. Cetakan. Ini namanya alat elektroforesis. DNA jangan lupa dikasih buffer TAE. Jadi agar tadi direndam dengan menggunakan buffer TAE. Nanti kan ada sumuran-sumuran yang tadi udah kakak tunjukin yang menggunakan sisir tadi. Dimasukkan sampel-sampel yang udah kita buat di mikrotub tadi. Nah, untuk urutan sampelnya, yang pertama itu DNA ladder. DNA ladder kan tadi kami bilang merupakan acuan. Jadi sebagai acuan berarti di paling kiri. Nanti DNA ladder diletakkan di paling kiri dari sumuran. Baru selanjutnya isolat DNA, sampel isolat DNA yang sudah dikasih loading dye tadi. Misalnya isolat DNA 1, 2, 3 sampai seterusnya. Setelah siap, baru ininya ditutup. Kemudian digunakan. Untuk waktunya kita pakai biasanya untuk isolasi DNA itu running isolasi DNA itu 30 menit. Untuk pengaturan waktunya, yang tanda panah ke atas ini untuk menaikkan waktunya, menambah waktu. Ini 31 dalam menit ini ya. 31 menit, 32, 33 biasanya pakai 30 menit. Untuk muatan listriknya biasanya menggunakan 100 volt. Setelah di setting segini baru di running. Ketika proses running, nanti kan kita nunggu 30 menit. Isolat DNA tadi akan bergerak ke bawah mengikuti ukuran dari molekulnya. Untuk urutannya berarti yang paling ukuran molekul DNA yang paling kecil bakal lebih cepat jalan. Ya, dari yang tertinggi sampai yang
terendah. Kita lanjut ke UV transilluminator. Karena menggunakan UV, jadi mohon jangan terlalu dekat jadi agarnya tadi dipindahin ke sini, kemudian ditutup dan UV-nya dinyalain. Nanti agarnya bakal ngebentuk ukuran-ukuran dari molekul DNA-nya tadi. Ya, tapi tadi ada alat yang belum dijelaskan, itu ini namanya, ada yang tahu ini namanya apa? Namanya laminar airflow, sama kayak yang di ruang penyimpanan. Jadi untuk isolasi DNA dia khusus menggunakan laminar yang ini. Empat lagi yang di belakang kalian, ada yang tahu nama alatnya? Gitu. Sebelumnya udah pernah belajar di sini ya. Jadi prinsip kerjanya dia melewati cahaya di dalam ini.